Contohnya seperti tamu saya. Seperti tamu saya. Kan saya tanya, Bu. Dulu waktu dia muda itu dia usaha maju banget. Pas di usia dia 50 tahun turun. Nah, saya tanya, coba ibu inget-inget, dulu waktu muda ibu pernah datang nggak ke orang pintar, minta air doa, minta amalan, minta apa namanya? Ya minta doa gitu. Banyak sekali itu, Pak. Hah? Banyak sekali. Apa? Banyak sekali itu. Ibu? Minta kayak gitu-gitu. Iya. Iya. Nah, nggak taunya si orang pintarnya, gurunya dia tuh udah meninggal. Sehingga yang tadinya udah di atas kan meninggal tuh. Turun sampai hari ini. Mosok yang tadinya mobilnya 16, 17, 0. Mosok yang tadinya punya ruko 0. Mosok yang tadi punya kontrakan 0. Jadi sementara ini dia datang ke gurunya di charge. Jadi dia di charge, Bu. Di charge itu apa ya? Apa kalau di charge? Datang ke gurunya pembaharuan lagi gitu, di charge. Nah, sekarang dengan tidak habis tuh. Nah, saya bilang, coba ibu praktekin ilmunya Allah aja. Jadi wiritannya ditinggal, zikirannya ditinggal, semuanya ditinggal, diganti dengan sholat taubat. Gitu. Nah, gitu. Udah dicoba belum Pak Haji dengan sholat taubat yang kaya raya Taji Melintir? Itu Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, itu dicoba. Kedua, coba ibu paksain baca Quran. Bisa nggak bisa ibu harus baca Quran. Udah dicoba belum Pak Haji kalau orang baca Quran kaya raya Taji Melintir? Itu sahabat Nabi yang katanya udah meninggal tapi kekayaannya masih sampai sekarang abadi. Namanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan dia sekali tunjuk jadi. Nah, maksud saya, coba ibu ilmunya RDA itu dipakemin tuh, dijadiin dasar. Karena ini kan ilmunya Allah. Bangun jam 00 ada di Al-Quran. Senyum ada. Mandi pagi ada. Bahkan udah dipraktekin sama orang Yahudi. Coba cerita orang Yahudi. Coba cerita biar ibunya greget. Ibu kalau mandi pagi dan baca Quran itu yang praktekin malah getol, itu malah orang Yahudi. Itu ceritanya dari Pak Habibie, mantan presiden kita. Pas Pak Habibie kuliah di Jerman, itu Pak Habibie tidak pernah ranking 1 awalnya, ranking 3 selalu. Ranking 1-nya orang Yahudi laki-laki, ranking 2 orang Yahudi perempuan, ranking ketiga baru Pak Habibie. Apa yang membedakan? Pak Habibie jadi menangis setelah tahu itu. Pak Habibie malah menangis setelah tahu. Kenapa? Saking penasarannya, kok Pak Habibie nggak bisa mengalahkan orang Yahudi ini, apa rahasianya? Dicarilah oleh Pak Habibie, ditanya, tidak mengaku. Lama-lama dikasih tahu, suruh datang ke kos-kosannya orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Orang Yahudi ini bangunnya jam 00, jam 00 malam, tengah malam. Lalu mandi. Habis mandi, baca Quran. Nggak sholat orang Yahudi, tapi baca Quran. Akhirnya Pak Habibie penasaran, apa yang kalau lakukan? Saya setiap malam seperti ini, Rudi. Jadi panggilannya Pak Habibie di Jerman sana kan Rudi. Saya setiap malam seperti ini, bangun jam 00,
baca Quran seperti ini. Emang lo bisa baca Quran? Bisa. Yakin, dia yakin, saya yakin seperti ini. Baca Quran, yakin dengan Al-Quran. Jadi cerdas otaknya. Kalau Pak Habibie bangunnya jam Sepertiga malam. Sepertiga malam, jam 3, setengah 4 bangun, wudhu, sholat, tahajud, belajar. Tidak baca Al-Quran. Tidak baca Quran. Tetap ranking 3. 3. Akhirnya melihat teman kuliahnya yang ranking 1, ranking 2 itu melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang Islam, Pak Habibie malah tidak melakukan, baca Quran di malam hari. Nangis. Pak Habibie nangis. Akhirnya berbalik, dilakukan, beda. Pak Habibie akhirnya bangun jam 00, mandi, sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran sampai pagi. Akhirnya berbalik, mampu menjadi ranking 1 akhirnya. Itu pengalamannya Pak Habibie. Nah, ibu kan nanya, emang orang Yahudi bangun jam 00, kalau di Al-Quran ada gak sih dasarnya Pak Haji? Ada. Coba cerita dasarnya di Al-Quran. Iya, jadi bangun jam 00 itu perintah ajaran dari Allah lewat Al-Quran di surat Al-Muzammil ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di ayat 1, 2, ayat 1 disuruh bangun. Ya ayyuhal muzammil, yang dipanggil adalah orang-orang yang berselimut. Kita yang tidur saat itu suruh bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun waktu malam ini. Untuk apa? Untuk sholat. Kapan bangunnya? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu artinya separuh, seperdua, setengahnya malam, atau kurang dari itu. Boleh kurang, jadi tengah-tengah malam jam 12-nya kurang sedikit atau lebih sedikit. Terus disuruh apa? Di ayat itu suruh baca Al-Quran. Di ayat berikutnya kehebatannya apa? Disebutkan juga oleh Allah. Kalau tadi kita bangun malamnya itu, kata Allah, sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Jadi mental ibu jadi tangguh, mentalnya jadi kuat, tidak mudah tertipu, tidak mudah goyah atas rayuan orang untuk investasi. Dirayu-rayu investasi yang tidak jelas, ya bodong, ibu Gak tergiur. terselamatkan, tidak tergiur. Betul. Ya. Koma, dan ini yang manjur, yang harus kita camkan, dan ucapannya sangat mantap. Dengan baca Al-Quran itu ucapan kita jadi mantap. Artinya apa? Apa yang kita hajatkan, apa yang kita ucapkan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita ngerjakan berdasarkan ilmu Allah, kita sendiri yang ngerjakan. Jadi langsung berhubungan dengan Allah berdasarkan petunjuk Allah. Kalau yang seperti diterangkan Pak Haji di awal tadi, yang dilakukan ibu berarti minta tolong kepada orang pinter. Iya, benar. Iya. Assalamualaikum. Mbah, minta tolong dong Mbah, usaha saya biar maju Mbah. Ya dia mah kayak Tuhan aja, iya. Iya. Padahal mah bohong aja.
Sering Pak Haji memang Sering. buat kayak gitu tuh. Nah akhirnya kita udah enak-enak naik, Ya. sekarang kok menurun. Oh pasti salah satu orang yang kita datangin pasti udah almarhum, sehingga kekuatannya dia juga menurun, ya kan? Menurun, iya. Ke kitanya menurun. Nah gimana caranya? Dan itu kalau seperti itu kata Nabi, kita datang saja, mengantar saja ke orang pintar itu, kata Nabi, sholat kita, ibadah kita ditolak oleh Allah. Iya, maka kalau Pak Haji ngajar ini kan sholat, baca Quran, ini masa ditolak oleh Allah? Berdasarkan Al-Quran, Ibu. Ya. Soalnya kalau kita datang ke orang pintar, Bu, misalkan kita ke toko emas ya, toko emas tuh datang ke orang pintar. Kalau kita punya indera keenam, kelihatan toko emasnya itu rame, tapi si pemiliknya kepalanya monyet, kepalanya babi, kepalanya kura-kura. Kok tahu Pak Haji? Lah kan saya kadang ngobrol nih sama Haji Marco. Tapi Kita- ini udah lama nggak pernah sekali ke situ-situ. Udah lama nggak sekali. Udah lama nggak pernah ke tempat-tempat gitu itu. Udah berapa tahun ini saya nggak pernah. Iya. Makanya terus biasa alami aja gitu aja. Nah ibu usahanya menurun nggak? Ya menurun sekali. Iya. Sekarang kalau bisa ibu keluarin dulu tuh dikuret virus-virusnya. Ibaratnya tuh kalau tanaman ada benalunya ya, dikuret dulu benalunya tuh. Jadi kalau pohon mangga di batangnya tuh ada pohon apa tuh? Benalu, Ya benalu yang mesti dikerok, karena dia gerogotin, gerogotin, lama-lama ntar pohonnya mati. Karena dia kan butuh makanan. Ibu makannya cuma dagingnya sepotong, dia makannya seekor, kelihatannya kecil, tapi akarnya. kayak gini Bu, kepala kita kan besar nih, ketombe garuk ya, jadi nggak nyaman. Itu gimana tuh ngilanginnya? Mesti keramas. Kalau udah keramas, udah ya normal. Nah karena kita sering mandi bersih tiap hari. Nah ibu maunya saya gini, coba mumpung ibu dikasih sehat, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, ibu jangan dulu ngajakin suami, jangan, ibu dulu aja. Iya buat ibu aja dulu. Iya. Karena kan nanti kalau ibu meninggal sendiri dikubur kan. Iya. Nah maksud saya ibu meraktekin dulu ilmunya Allah. Nanti Allah takjub lihat ibu. Wow, sekarang bangun jam 00, tadinya enggak. Sekarang senyum, wah sekarang mandi, wah sekarang tahajud, wah sekarang baca Quran. Allah takjub. Akhirnya Allah bikin takjub ibu. Tanpa disengaja naik lagi ekonominya ibu. Naik lagi. Naik lagi. Di hari tua ibu, duit udah ngejar ibu. Kalau sekarang ibu ngejar duit. Tapi kan sekarang lagi menurun. Nah coba dikuret dulu, dibersihin dengan cara itu. Iya betul? Iya, Pak. Gitu. Pak Haji, aku nggak usah kompromi sama suami. Ya nggak usah dulu lah, Emang sendiri nggak aja. kompromi, saya Apa? nggak tahu emang dia saya. Nggak Kenapa? tahu kalau saya mau kesini kayak Nggak tahu? gini, nggak tahu. Oh iya nggak usah, sendiri aja. Soalnya saya sedekah juga, emang saya juga kerja ya hasil saya sendiri. Gitu. Jadi nggak tahu dia. Ibu jadi sehari-harinya apa kegiatannya? Ya sama, jualan gitu. Pakaian itu, baju. Jual baju. Iya. Suami juga. Suami juga. Oh iya iya. iya. Sendiri-sendiri. Cuman beda kios. Beda kios gitu. Oh iya. Kalau Kalau suami sekali jualan apa 2 kali jualan? 2 kali pagi sampai malam. Pagi sama malam. Iya. Kalau ibu Siang aja. siang aja. Siang aja. Oh iya. Karena kalau udah malam, kalau di dalam tuh jam 4 udah tutup gerbang itu. Berarti kalau ibu malam nih bangun jam 00 ngeganggu suami gak? Nggak mengganggu. Kalau ibu tahajud ganggu suami gak? Nggak mengganggu. Kalau ibu baca Quran suami keganggu gak? Nggak mengganggu. Oh ya udah enak ya. Gitu. Coba ibu Ya kerjain. udah dia tidur aja. Kalau saya sholat di pinggirnya juga dia diem aja dia. Ya udah tidur aja. Orang dia pulangnya juga udah malam. Oh Jam iya. 11 dia pulang.
pulang juga dia sholat ngaji, baca Quran sebentar terus tidur. Gitu. Nah, kalau ibu coba dipaksain bu baca Qurannya, ditambah. Kadang-kadang dia sampai jam 12 belum tidur, saya dibangunin. Dibangunin? Iya, udah bangun jam 12. Terus Katanya disuruh mau apa? Mau sholat. Gitu. Oh. Gituin saya. Oh, Kan tadinya saya kan nggak gitu. oh tadinya enggak? Enggak, selama saya mau nyimak di sini tuh, terus saya coba itu berapa bulan ini, ada mulai dari Januari sampai sekarang ini saya jalanin mandi malam itu. Oh iya, iya. Orang pinternya harus bersihin aja. Iya. Kas orang pinternya. Iya. Terus nggak pernah bolong Pak Haji. Nggak pernah bolong. Nggak pernah. Kadang-kadang ya lebih sedikit gitu, nggak lebih setengah jam, kadang kalau setengah satu gitu. Tapi kan ibu pernah ngamalin dari orang pinternya, walaupun kecil, berarti kan ada bekasnya. Ibarat piring tuh Ya. ada kotorannya bu, kayak ini bekas sambel, kan mesti dicuci. Iya, iya. Nah dibersihin ini caranya apa? Itu tadi ibu ibadah yang dari dalamnya, dari luarnya. Nah ibu sambil nanti paksain ilmu kearifan lokal. Ilmu kearifan lokalnya mesti dikerjain juga. Colek-colek gitu. Setuju, betul. Nanti keluar bersih tuh yang ada di badan ibu. Nanti normal lagi, seperti dulu lagi. Iya dong. Kaya lagi, sogeh lagi. Top lagi. Jadi yang sekarang terpuruk ini cuman begini, naik lagi. Kalau orang lain nih bu, tamu-tamu RDI, dia begini, nukik bu, ya kan? Ya. Bahkan yang dijadiin korban anak dan cucunya. Masa di hari tuanya rumahnya ngontrak, ya kan? Iya. Di hari tuanya rumahnya ngontrak. Punya anak 3, 1 pun nggak ada yang nurunin. Coba bayangin, kan sayang. Usahanya udah besar. Tapi kalau ibu jalanin ilmu RDI ini, baju yang udah nggak ada modelnya, yang udah nggak tren, itu masih banyak orang yang nyari, betul? Iya. Baju yang udah tahun 2000, nih sekarang 2025, bu, dicari. Saya mau yang itu. Caranya apa? Ya itu tadi. Ibu nanti paksain. Cuma yang baca Al-Quran ini Pak Haji saya belum Pelan-pelan. bisa. Hah? Belum bisa sepulnya kayak gitu. Nggak apa-apa, bisanya berapa? Semalam saya dapat 1 juz lebih saya. Nggak apa-apa. Malam saya. Nggak apa-apa, besok ulangi lagi. Nggak apa-apa, jangan. Cuman saya tadi nyontohin dasarnya tuh sahabat Nabi. Ibu ya belum bisa seperti sahabat Nabi, nggak apa-apa, bertahap ya kan. Tapi contohnya sahabat Nabi. Kenapa sih Pak Haji contohnya sahabat Nabi buat kiblatnya? Karena sesuai dengan usaha ibu. Saya mau usaha ibu, baju yang lama-lama, ibu kalau misalkan dagang baju, itu diborong orang. Seperti yang kemarin datang bareng sama ibu, orang Majalengka. Sandalnya, sepatunya, semuanya diborong sama Pak Gubernur Jawa Barat. Itu banyak sekali saya banyak. Stok kayak stok lama-lama yang nggak laku. Iya. Tumpuk banyak sekali. Nanti diborong. Kan udah ada contohnya orang Majalengka kemarin testimoni di sini. Dia sedekah 10 juta. Jadi yang dicari orang tuh yang baru-baru aja. Nanti enggak, yang lama-lama dicari, Bu. Ya, jadi nanti gini, Bu. Ada orang mau nyumbang gempa bumi. Ada orang mau nyumbang korban banjir. Ada orang mau nyumbang yang lagi kena musibah. Nanti datang ke ibu, Bu. Ada baju-baju yang model lama gak, Bu? Yang masih bagus. Ada masih baru tapi model lama. Tak borong semua, Bu. Buat apa? Saya mau nyumbang bencana, ya kan? Ya. Karena dia nggak pakai model. Mana ada orang di tempat bencana bermodel? Enggak. Akhirnya kekuras bersih. Ibu nerima duitnya, barangnya pindah tangan. Kok Pak Haji tahu sih? Lah kan kita contoh tuh. Ada orang Papua, Bu, datang kemari privat maksain. Kesini mau apa? Mau beli sandal sama sepatu.
1 kontainer, 2 kontainer dibawa ke Papua. Coba bayangin, Bu. Dan orang Papua, Bu, atau orang Nigeria, atau orang Ethiopia, atau kan dia nggak lihat model, Bu. Yang penting kan diinjek aja buat sekolah ya. Iya. Nah, Ibu juga begitu. Bisa, harus bisa. Harus bisa. Ibu yakinin, Ya. harus bisa. Bisa. Pasti bisa. Sambil berjalan, Ibu bersihin. Iya, iya. Gitu. Iya, Pak Haji. Berarti saya bisa bangkit lagi dong, Pak Haji. Pasti bisa, kan udah kebaca nih. Setelah kita tadi Ibu sebelum masuk kan kita ngobrol ya. Ya. Pak, itu kalau ada ibu-ibu yang usahanya udah naik terpuruk-terpuruk, saya nih kepikiran. Pasti dia ke gurunya kayaknya udah nggak ada, Pak, udah meninggal. Saya ngebayangin gitu aja. Kenapa? Karena kan Ganti orang-orang ke orang gitu, orang pintar. Ini nggak cocok ke sini, ini nggak cocok ke sini, banyak sekali itu. Banyak sekali. Tapi ini udah berapa tahun ini saya udah stop, nggak ada gitu-gituan udah. Nah, Ibu kalau datang ke orang pintar sendiri apa sama suami tercinta? Sama suami. Suami yang kedua apa yang pertama? Yang pertama, yang kedua lah usahanya. Yang pertama nggak bidangnya nggak kayak gitu. Itu beda lagi. Enggak, kalau Ibu datang ke orang pintar sama suami yang pertama apa suami yang kedua? Yang kedua lah. Oh, suami yang kedua. Iya. Oh, nah suami mau tuh datang ke orang pintar gitu. Iya, justru dia Oh, yang podo ngajak. wae. 11 rolas. Harus emang sekelep lah gitu. Sekelos. Gitu Pak Haji. Aduh. Terus sekarang itu kalau dipikir Pedagang. Rata-rata gitu pedagang. Oh. Nggak ada ininya kok, habis dapatnya banyak, pengeluaran juga banyak. Iya. Gitu. Habis aja gitu loh. Lah sekarang ini sementara ini kan nggak pakai gitu-gituan, udah ibadah aja sholat. Iya, tapi kan nambah turun mulu karena Ibu nggak ada slupnya. Kok tambah menurun emang. Gitu loh. Bu, kemarin ada tamu kita dari Malang. Apa dari mana tuh? Batu. Dagang sayuran. Masa dagang sayuran utangnya 4 miliar, Bu? Masya Allah. Mana ada. Makanya pas saya pelajarin, enak nih kalau privat kita bisa lihat begini. Makanya sebelum Ibu masuk kita udah ngobrol tadi. Ibu jangan-jangan sama suaminya datang ke orang-orang pinter kali, Pak. Saya bilang begitu. Emang iya. Ibu masuk. Saya baru ngebahas tadi sambil makan ya. Bayangin, Ibu udah total waktu buat usaha. Masakin suami sarapan, makan malam, buat pagi makan, malam makan, buat usaha. Tapi kok terus menurun ya, Pak? Saya bilang, ini pasti Ibu datang ke orang-orang pinter nih. Nah, orang-orang pinternya salah satu atau ada yang udah meninggal. Nah, udah Ibu merosot terus. Tapi bisa dijegal gak, Pak Haji? Bisa. Caranya tadi gitu. Tapi kalau Ibu nggak privat, kita nggak ada obrolan begini loh, Bu. Nih Ibu privat kan kemarin yang pertama ya. Iya, Ini kan yang kedua ya. Iya. Ini kan hari Jumat yang kedua, kemarin Kamis yang pertama. Rata-rata orang privat cuman sekali, Bu. Saya bilang besok datang lagi, kita evaluasi. Besok privat lagi, kita evaluasi yang mana nih? Yang mana nih? Ada kekeliruan yang mana nih? Jadi ibarat benang tuh diurai. Diurai. Kalau kemarin kan benang kusut. Kita gulung. Nah, sekarang diurai. Oh, Ibu datang ke orang pinter. Aduh. Nah, orang pinternya pasti ada yang udah umurnya nggak ada, kita masih sehat, habis. Sementara kan dia induknya nggak ada terminalnya, udah hodamnya kemana-mana. Itu aja udah kejawab. Tapi Bisa? Ini Pak Haji, suami Ya. saya itu suka di rumah itu banyak keris-keris gitu-gitu, kayak gitu-gitu tuh. Saya suruh ngasih orang apa itu nggak mau dia. Gampang, Bu. Ibu tes dulu. Udah saya suruh tes. Masukin lemari. Iya, udah saya bilang Tutup. gitu. Lampunya dimatiin. Bunyi geluduk-geluduk gak? Saya udah bilang gitu, tapi dia nggak mau, udah biarin aja. Oh. Pokoknya kita rawat aja gitu, dia bilang gitu. Oh, isinya mau nggak terserah.
Sementing kita rawat aja. Tanti dia ngerogotin aset apa? Gitu, Pak. Omset kita. Saya Dia kan ikut makan. Nggak suka itu Pak, sebenarnya. Kita nggak makan suka. sepotong ayam. Itu makannya seekor, Bu. Kita makan sate kambing 10 tusuk. Dia 1 ekor, Nah, satu iya, kambing. Itu bagaimana bisa supaya dia itu nggak mau itu benda-benda kayak gitu tuh? Ya ibu bagaimana? cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi sambil ibu ngomong, suami saya nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Ibu beli apel, buah, Ya, atau pir atau apa, ya, ibu masukin ke dalam celana dalam ibu, gitu terus. baru dikupas, baru dikasih makan ke suami. Ibu beli anggur, masukin dulu ke alat kelamin ibu, atau dicuci dulu baru masukin ke alat kelamin ibu, baru dibuat suami. Semuanya begitu. Gitu. Selama 9 hari. Nanti dia apa kata ibu? Iya, iya, Udah iya. saya suruh gitu tuh. Ya Hah? aja. Jangan Bu, jangan dilawan. Menurut dia biarin aja. Iya. Banyak sekali itu Pak. Nggak apa-apa, tapi ibu kayak mesti gitu. lawannya dengan cara berbuat. Yang namanya cincin apa segala itu banyak banget itu. Saya nggak suka sama kayak gitu, nggak suka gitu loh. Nggak apa-apa, ibu dengan cara berbuat. Ibu dengan cara berbuat, nggak usah ibu cara lain, harus berbuat. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi sama buat minum. Ibu cebok alat kelamin ibu buat bikin agar-agar, buat bikin puding, buat makan suami, buat nyayur opor, buat masak sayur Pokoknya lodeh. buat makanan apa aja buat Apa dia. aja, tapi sambil masak pakai air cebokan ibu sambil ngomong, Iya, iya. nama suami bin nurut, manut, katut, sayang, setia. Apa yang saya omongin dia iya, apa yang saya omongin iya, nanti iya. Pak, udah dipikirin belum Pak? Ya wes karepmu apa? Dites dulu ya Pak. Kita tes dulu. Tapi kalau dibilang udah nggak usah dites, udah dikasih ini. Kita kasih orang apa gimana itu. Enggak, biarin aja orang dia nggak ganggu ini. Dia nggak ganggu, Gitu. tetapi kan dia ngabisin harta ibu. Dia ganggu ini kok, yang penting dirawatin aja gitu. Jadi setiap Bu, nanti dia ngabisin harta ibu. Kalau harta ibu udah habis, amit jangan sampai nih. Ibu hartanya udah habis, ibu ngontrak, ibu semuanya habis, baru rumah tangganya diganggu. Jadi rumah tangga tuh tahap terakhir, betul? Betul. Akhirnya ibu mangkel nggugat cerai suami atau suaminya ninggalin kita. Kok jadi rumah tangga kita jadi korban? Kenapa? Karena udah nggak ada lagi yang mana nih yang gue mau makan. Ini keutuhan rumah tangga ibu. Nah sebelum ini terjadi, action Bu, ya betul? Ya. Harta belum habis, rumah tangga belum diobrak-abrik sama dia. Udah action dulu. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi. Cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat nyayur lodeh, buat nyayur bening, buat numis. 9 hari. Kita lihat perubahannya. Ada gak perubahannya? Oh belum. Ulangi lagi 9 hari kedua. Sampai 9 hari yang ke-9. ya, Pak. Saya mau hartanya ibu jangan sampai dihabisin. Saya mau rumah tangga ibu jangan sampai dihabisin. Karena keutuhan rumah tangga tuh yang terakhir digerus. Dia nggak usah dikunyah, langsung ditelan. Saya maunya dia tuh dikeluarin lah itu benda-benda kayak gitu tuh di rumah tuh jangan ada. Tapi gitu. kan dia masih dikuasain sama si goib. Ya betul, nggak bakal. Dia masih bersenyawa, Iya, masih. Ibu mesti misahin dulu. Nah, iya. Kalau ibarat bayi itu disapih. Dulu waktu ibu punya anak nyapih gimana? Kan pentilnya dikasih minyak kayu putih. Pentilnya dikasih apa dulu waktu nyapih? Hah? Yang pahit-pahit. Saya juga gitu Bu. Saya belum pernah ditolak nenen sama istri saya. Cara nolaknya nenen istri saya nenennya dikasih minyak telon. Akhirnya saya kebilang gini. Nah, itu biasanya ibu-ibu yang hobinya duduk di lantai dan nyender, Bu. Nah, ya memang begitu, dia tukang nyapi. Oh gitu ya Pak Haji, ya. Jadi ibu mesti sapi dulu. Iya ya Pak Haji. Suami sama si goibnya itu, si
Khodamnya itu pegangannya. Saya- Jangan ibu ajak berdebat. Aduh. Saya nggak pernah debat ya, cuma Iya maksudnya gitu aja ngomongin gitu. Pak, itu gini jangan. Kasih orang itu, jangan nyimpan kayak gitu-gitulah, nggak ada manfaatnya, saya bilang gitu. Kata dia apa? Biarin aja, nggak ganggu ini gitu. Ah. Yang penting kita rawat aja gitu. Gitu Pak jawabannya. Janganlah Bu, nanti dia ngabisin harta ibu. Nah itulah makanya saya nggak suka itu. Harta ibu habis. Kadang-kadang saya tuh apa saya udah jalanin kayak gini udah selama ini kok nggak ada hasilnya gitu. Mungkin ya karena benda-benda ini, mungkin begitu. Saya juga Ya iyalah Bu. gitu. Ini kan waktu privat pertama ibu nggak ngomongin keris. Emang nggak ngomong, yang baru mau tahu omongin sekarang ini. Iya. Gitu. Itu enaknya kita privat kedua, Iya. nanti ada privat lagi ketiga. Jadi makin meruncing, yang diomongin meruncing. Iya. Tapi kalau baru ngomong privat yang pertama, ya umum. Iya. Tapi ya udah kedua kita udah meruncing nih. Ketiga lebih tajam lagi nih Bu. Keempat udah nguncup. Nah ini aja udah meruncing. Jadi saran saya, jangan suami diajak apa namanya, berdebat. Itu berdebat namanya Bu. Iya. Adu argumen. Argumennya suami, udahlah orang di kita apa? Enggak ganggu Nggak kok ganggu kata. ini dibilang Ah? gitu. Ya dibilang nggak ganggu ini. Iya, dibilang. itu kan kekuatan argumen suami begitu. Iya. Kekuatan argumen ibu buat Nggak apa? suka, buat Nggak- apa Iya buat itu. apa? Berarti kan adu argumen. Udah Bu, jangan dilanjutin. Lebih baik ibu pakai ilmu tadi, Itu ya. kearifan lokal. Tundukin. Contoh nih Bu, bayi yang maghrib pulang dari jauh luar, lewatin pohon bambu atau kuburan, kan rewel. Iya. Itu apa yang dilakukan sama nenek kita, simbah-simbah kita orang zaman dulu? Diremes alat kelamin simbah, raupin ke bayi itu, langsung diem. Nggak ada tuh anaknya dibentak-bentak, dimarah-marahin karena rewel. Ayo orang tekan rewel, nggak ada. Itu tidak menyelesaikan masalah. Reang tidak menyelesaikan masalah. Namanya reang ya. Kalau orang Jawa reang ya, bukan. Reang tuh ribut. Tapi yang menyelesaikan masalah adalah alat kelamin ibu yang mumpung masih pulen banget. Ada kata banget. Ya udah, Iya. kerjain. Nanti kan dia, ya wes, karepeh, terserah. Ya udah, action kita buru-buru bersihin Bu. Pengen saya bersihin gitu loh. Pengen saya itu. Jangan, kan dia belum menerima. Belum nerima dia itu. Jangan, nanti reang, Iya. nanti rame. Ada lagi? Nah ini saya juga masih ada punya bank Pak. Hmm? Cicilan bank itu masih ada sebenarnya saya. Kan nanti kalau ibu udah dikuret, Iya. jinnya, khodamnya yang ada di badan ibu, Iya. nanti cicilannya lunas sendiri. Gitu ya. Waktu privat kemarin yang pertama, hari Kamis, ini kan hari Jumat ya, privat yang kedua. Kan ibu tidak cerita bahwa, Bu, ibu pernah datang ke orang pinter kan? Kan kita nggak nanya begitu, Iya. kita ngomongnya masih global. Global, iya. Tapi setelah ibu tadi masuk ke dalam, nah, ini dia nih yang kita bahas tadi pada saat lagi makan ya. Orangnya masuk nih, alhamdulillah. Pasti datang ke orang pinter, pasti. Nggak taunya ibu jawab sendiri. Di mana-mana banyak Di soalnya, nggak bisa mana-mana. dihitung. Aduh. Itu nggak bisa dihitung masalah. Aduh. Dan kalau berhenti pasti Tapi- dimusuhin, Mbak. Iya. Selama udah berapa tahun ini pokoknya sebelum corona dulu, ya sudah 5 tahunan lah nggak pakai gitu-gituan udah. Ya, Ibu nggak make, dianya marah Bu. gitu ya. Makin digrogotin ya. Memutuskan sepihak. Iya. Anggap aja dia preman. Nggak dipakai, ngamuk nggak? Iya. Kayak kemarin tuh yang di mana tuh? Yang mobil polisi dibakar tuh. Lagi viral tuh. Jangan Bu. Jangan. Lebih baik kita pelan-pelan. Apa kalau pelan-pelan apa namanya? Proaktif. Apa gimana? Iya. Iya, pelan-pelan. Tapi saya cicilan
pasti ketebus, Bu. Semuanya pasti ketebus. Siapa, Pak? Pasti ketebus. Terus apa lagi? Kayaknya isi. Jadi yang kedua ini, ibu harus membersihin yang ada di suami dan yang ada di ibu. Iya betul? Ya. Iya. Karena ibu datangnya kan suami istri Iya, ke tempat orang-orang sama-sama. pinter itu. Iya. Nah, ibu bersihin dulu. Nah, nanti setelah satu-satu udah bersih, baru kita ngomong sama suami. Ibu kalau manggil suami apa kalau ajak ngomong? Ngomongnya gimana? Mas itu. Mas. Mas. Mas, boleh gak keris-kerisnya sama batu cincinnya tak bersihin, Mas? Ya udah boleh. Ya udah buru-buru, Bu, mumpung dia lagi tiarap ya. Nanti ibu lihat tuh perekonomiannya naik lagi. Iya, naik lagi. Saya juga ini kok mikir gini. Mungkin ya saya udah nggak jalani ilmu ini kok selama segini bulan kok nggak ada perubahannya sama sekali gitu. Kok gini-gini aja, mungkin ada benda-benda itu mungkin ya. Iya. Itu kayak pikiran saya begitu gitu. Makanya saya paksain ke sini tuh. Kan orang tanya, Pak Haji, kenapa sih maksain tamunya suruh privat? Biar kelihatan, ini kan kelihatan nih. Ini buktinya privat yang kedua kelihatan. Waktu pertama kan nggak kelihatan. Kita ngomongnya umum ya. Tentang suami jualannya. Ini saya bilang air cebokan dicawik-cawik. Itu nggak mempan, Bu. Air cebokan nih ibu cawik nih. Mau 1 drum juga ya. Nggak mungkin. Makanya Pak Haji, aku kok air cawik-cawik udah aku cawik-cawik kok nggak naikin omset. Bos, 1 drum juga nggak bakal naikin omset. Nah terus bagaimana Pak Haji? Itu tadi dibersihin dulu Di dalam. yang ada di badan ibu. Ya, caranya gimana tadi? Ya. Air cebokan buat masak nasi buat makan ibu sama suami. Oh, dimakan Air cebokan buat minum ibu sama buat nyayur, buat rendang, buat Itu opor. jadi buat makan kita berdua. Berdua. Oh begitu. Iya. Berdua, karena ibu kan kemana-mana berdua. Iya. Datang ke orang pinter A berdua, datang ke orang pinter B berdua, datang ke orang pinter C berdua, datang ke orang pinter C berdua. Nah enaknya nanti ini kita mutusinnya secara halus. Tapi kalau mutusinnya nggak halus, dianya ngamuk. Kok gitu? Lah kan ibu udah nggak datang lagi ke sana. Ibu udah mutusin udah nggak datang. Wajar kalau dia ngamuk, ya betul. Nah, sekarang ibu berlindung kepada Allah. Turun nih. Gitu. Manjur banget, Bu. Super manjur. Iya, kasih. Amin. Amin. Bisa? Bisa. Praktekin? Pasti bisa. Step by step. Lebih dari itu nggak ada. Sudah. Step by step itu maksudnya bertahap. Tahap ini. Jadi jangan ibu frontal. Iya Pak Haji. Saya nggak mau, kaget. Gitu. Kalau kita mah nyaman, ibunya karena yang berhadapan langsung. Ya betul? Iya. Kasihan. Nah mau saya, cirinya ibu udah bersih. Baju-bajunya ibu yang stok lama, ada yang borong. Bersih. Gantinya duit. Sekarang kan barangnya masih banyak. Masih banyak. Ah nanti harus habis. Bisa? Bisa. Praktekin? Pasti bisa. Harus terkabul. Pasti kabul. Sip, terkabul. Yakin ya? Pasti terkabul. Yang sayang sama suami ya? Tambah itu oleh. Pasti. Mm. Tambah lagi. Tambah lagi oleh. Terima kasih.